Hai teman-teman, saya adalah introvert yang belajar. Hai teman-teman, saya adalah introvert yang lagi belajar berbicara di depan kamera. Kali ini adalah hari kedua saya belajar dan saya tertarik untuk membahas tentang storytelling. Ya, lebih tepatnya saya mau belajar storytelling. Oh ya, sebelum saya mulai, terima kasih buat teman-teman yang sudah support saya, sudah like, sudah komen, dan juga dan juga sudah menyemangati saya untuk terus melanjutkan pembuatan konten ini. Ya, terima kasih banyak. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang uh, jangan lupa teman-teman yang melihat kesalahan ataupun melihat kekurangan dalam video ini, langsung aja di kritik saran melalui kolom komentar ya teman-teman. Baiklah, kita mulai storytellingnya. Ya, saya mulai tertarik dunia public speaking itu dimulai dari dulu pas waktu masuk SMA. Ya, lebih tepatnya pada waktu MOS atau masa orientasi siswa baru. Nah, biasa kan kalau di MOS itu biasanya pengurus organisasi itu pada sosialisasi ya terkait organisasinya itu seperti apa, dan sehingga teman-teman siswa baru itu jadi tertarik untuk mengikuti organisasi tersebut, termasuk saya sendiri ya. Mohon maaf ya, ini storytelling jadi agak mikir ya, jadi proses bicaranya mungkin agak lebih slow ya daripada yang informasi-informasi. Kira-kira teman-teman masih tertarik untuk mengikuti cerita ini enggak? Ya udah, kalau kalau masalah itu sih terserah ya. Dan juga sebenarnya nggak terlalu penting-penting juga sih ya, yang penting adalah belajarnya seperti apa. Oke, kita lanjut aja, nggak usah dipikirin ya, kita lanjut aja dulu. Oke, nah pas pada MOS itu kan biasanya kan pengurus-pengurus organisasi itu pada sosialisasi organisasinya seperti apa, sehingga kelebihan-kelebihannya ditonjolkan dan lain sebagainya. Nah, waktu itu saya tertarik untuk mulai mengikuti karena saya rasa wah, ini mantep banget ya. Jadi pengurus organisasi itu enak dan juga bisa berbicara di depan publik kayak gitu. Nah, mulai dari saat itu saya mulai belajar ya. Nah, ternyata belajar public speaking itu ya gampang-gampang susah ya. Susahnya gimana? Susahnya itu membangun mentalnya ya. Misal berbicara di depan kamera ini ya perlu mental ya. Misalnya kan biasanya kan bicara langsung ada audiennya, itu kan nggak dikira orang gila kan. Nah, kalau berbicara di depan kamera itu kan kita selalu berpikir wah, persepsi orang tuh gimana ya, ada yang mungkin pikirannya wah, ini orang agak kayak gini. Nah, terutama di lingkungan-lingkungan yang belum familiar public speaking di depan kamera ya. Oke, lanjut. Jadi setelah saya mengikuti organisasi itu, terpaksa kan harus, misalnya ada diskusi, ada rapat-rapat, harus berbicara di depan teman-teman organisasi seperti itu. Nah, ya emang awalnya membangun mental itu emang susah ya. Tapi kalau dipaksa ya, dipaksa terus berlatih terus, itu jadi terbiasa.
dan berlanjut ya, saking sukanya dengan organisasi, berlanjut ikut organisasi apapun yang menurut saya menarik, dan ada banyak sekali organisasi yang saya ikuti, sehingga memang mentalnya sedikit demi sedikit itu terbangun dengan sendirinya. Nah, memang banyak sekali hal-hal yang bisa dipetik dari kegiatan-kegiatan berorganisasi ya, termasuk public speaking, terus bagaimana cara melatih mental, bagaimana cara berkomunikasi ya, itu sangat banyak sekali manfaatnya. Oke, nah singkat cerita, setelah mengikuti organisasi di SMA, di kuliah itu saya sudah gak tertarik sama sekali dengan dunia organisasi ya, sudah gak tertarik sama sekali. Tapi apa yang terjadi, karena saya itu dianggap kompeten, nah teman-teman saya yang melihat saya ada potensi di situ, narik-narik ya, walaupun nggak minat sama sekali, tapi karena ada yang mengajak, dipaksa diajak ke organisasi, ya udah terima aja. Cuma itulah awal dari kemunduran ya, bisa dikatakan kemunduran saya dalam hal berkomunikasi, karena minatnya udah nggak ada, tapi dipaksa untuk mengikuti. Cuma karena masih ada pengalaman yang sebelumnya, jadi kan masih bisa dikatakan ya masih bisa mengikuti alurnya seperti itu. Nah, tapi ternyata justru di perkuliahan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ya lebih super lagi ya, maksudnya itu buat forum-forum belajar public speaking itu lebih banyak lagi dan lebih ya melatih mental lagi ya, berbeda dengan di SMA. Di SMA yang biasanya paling uh, sama teman-teman terus sama guru, itu kan masih lingkupnya masih ya mental-mental biasa lah ya. Nah, kalau di lingkup perkuliahan itu kan bisa terjun ke masyarakat, bisa ke apa, bisa berbicara di depan publik yang isinya itu katakanlah ilmuwan-ilmuwan lah ya, para dosen ya, para profesor ya gitu. Nah, itu melatih mental banget ya. Tapi ternyata public speaking itu nggak cuma mental saja, tapi juga materinya, terus bisa bikin outline-nya seperti apa, sehingga nanti kita bisa mengemas public speaking itu dengan sangat rapi ya. Kalau cuma mental ngobrol seperti ini ya tanpa konsep, ya nanti jadinya seperti ini ya, ini seperti yang saya lakukan ini, tanpa konsep, tanpa outline yang jelas, jadinya pembicaraannya itu nggak jelas ya. Harusnya misalnya pembahasan ini ditaruh di awal, jadinya ditaruh di tengah atau di akhir. Nah, seperti itu. Nanti pikiran audien itu jadi kacau. Nah, seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, ini udah lama ya, udah berapa menit. Saya yakin teman-teman nggak mengikuti sampai akhir ya. Dan ini storytelling yang cukup singkat, tapi ternyata memakan waktu yang lama. Jadi saya cukupkan sekian aja ya. Terima kasih sudah mengikuti storytelling saya pada video kali ini ya. Silakan teman-teman yang melihat ada kekurangan ya, bisa di komen saja teman-teman, biar saya tambah semangat untuk mengevaluasi video-video saya yang kurang-kurang itu ya. Terima kasih ya.